Jadi masalahnya lagi anget banget. Kak itu tuh lagi dirujak habis-habisan karena membuat meet and greet di kota-kota besar Indonesia. Sebenarnya jawaban atau highlight dari masalah Kak itu tuh cuma dua. Satu, masyarakat Indonesia Muslim itu memang tidak bisa menerima adanya LGBT atau belum siap gitulah. Kedua, permasalahannya adalah karena itu berbayar dan pembahasannya itu mostly tentang hal-hal ranjang lah, hal-hal yang tabu di Indonesia untuk dibahas. Yang mana sebenarnya itu Kak itu tuh harusnya mensuggest atau membawa minimal psikolog atau psikiater atau dokter spesialis kulit dan kelamin gitu loh. Untuk harga segitu. Nah kalau misalkan Kak itu tuh bisa membawa itu dalam sesi meet and greet-nya, harusnya sih aman menurut aku. Dan untuk followerku dan melihat, ayo untuk menormalisasi pergi ke psikolog, ke psikiater, kalian bercerita tentang masalah kamu, atau dalam kasus ini mungkin juga ke dokter spesialis kulit dan kelamin. Jadi kalau Kak Itwil nonton video ini, biar mantap tuh mending Kak itu juga membawa psikolog dan psikiater atau dokter spesialis kulit dan kelamin. Karena Q&A-nya itu jadi blunder gitu loh. Simpelnya itu karena bukan ranahnya Kak Itwil. Dan semoga video ini bisa diambil sebaik-baiknya ya guys. Buat teman-teman sekalian para botik di seluruh Indonesia atau yang mengerti bahasa Indonesia, saya sekarang lagi di tempat nenek moyang kalian pernah dihukum. Di mana? Laut Mati yang dulu di sini pernah berdiri kota yang sangat besar, sangat kuat sistem botinya sampai-sampai butuh seorang nabi untuk mentaubatkan mereka. Coba, kalau sistem botinya biasa aja, nggak perlu campur tangan dari Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan nabi ke situ. Nabi Lut alaihi salam. Guru saya pernah memberikan satu analisis. Kenapa kok yang turun di sini tuh nabi dan apa dakwahnya Nabi Lut alaihi salam? Yang paling terkenal adalah ucapan Nabi Lut dalam Al-Qur'an. Hai kaumku, kenapa engkau menyalurkan syahwatmu pada jalan yang tidak semestinya, dan itu disebut sebagai perbuatan fahisyah, perbuatan yang kotor. Pertama, kalau itu memang given by nature, artinya adalah sesuatu yang muncul dari alam, kecenderungan alam. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan seorang nabi yang mengajak logika kita dipakai, yang mengajak kita membuka logika kita? Jawaban yang paling logis adalah bahwa sesungguhnya kaum Sodom itu melampiaskan nafsunya pada jalan yang salah, dan nafsu itu coba dibenarkan dengan jalan logika dia saja. Jangankan kepada laki-laki yang sama-sama telanjang misalnya, atau jangankan sama dengan orang yang mengundang nafsu. Dengan gambar saja, dengan pohon saja, dengan binatang saja juga bisa. Bahkan dengan imajinasi saja juga bisa. Artinya di sini kaum Sodom itu adalah kaum yang mengutamakan nafsunya cuma dibalut dengan logika. Makanya Nabi Lut alaihi salam juga nggak diceritakan memiliki mukjizat yang kolosal, ngajak debat aja. Dan cara debatnya kan ada 3 kali, ya, ada 3 step. Step pertama mengingatkan perbuatan kaum Nabi Lut bahwa itu salah dan melawan hukum alam. Lalu yang kedua, Nabi Lut tetap hadir, stay di situ sampai titik akhir malaikat mau menurunkan azab. Bahkan sampai-sampai Nabi Lut alaihi salam menyodorkan anak-anaknya untuk silakan dinikahi secara halal. Artinya teman-teman sekalian, perbuatan boti, perbuatan LGBT itu bukan sesuatu yang sifatnya naluri alam, akan tetapi nafsu yang coba dibalut dengan logika sehingga tampak logis. Dan teman-teman sekalian, lautan ini laki-laki yang di film ini suka kali aku. Aku nonton film ini ya, menghayal aku di ewang lagi. Kenapa? Hah? Salahkah seorang perempuan menghayal di ewang laki? Hah? Salahkah? Hah? Salahkah seorang wanita seperti aku, janda muda, berhayal di ewang lelaki? Apalagi lelaki yang seperti itu bentuknya? Salahkah aku? Kepuji kapuraya dunia Bun, obatnya habis. Kau pikir aku sarap? Hah? Kau pikir aku gila yang keluar dari rumah sakit gila? Hah? Baru nongkrong kau di live aku dengan kelakuanku seperti ini. Halo? Kepuji kapuraya dunia